Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dede Fatmawati, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fisip Untan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, semoga teman-teman tidak kehilangan semangat, dan walaupun kehilangan semangat, jangan lupa bangkit dan jaga terus kesehatan kalian karena kalian dibutuhkan untuk bangsa ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua teori yang saya gunakan untuk outline saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi. Dua teori ini sangat akrab di telinga oleh mahasiswi atau mahasiswa ilmu komunikasi. Teori pertama yaitu teori jarum suntik. Teori jarum suntik adalah sebuah teori yang berbicara mengenai peran media massa untuk mempengaruhi seorang individu. Teori ini berbicara mengenai bagaimana sebuah media massa itu bisa melesat seperti sebuah peluru, dan seorang khalayak yang menjadi target utama dari teori ini. Artinya, teori ini dapat menyerang siapa saja, dan itulah yang disebut dengan khalayak. Selain itu, teori jarum suntik juga merupakan sebuah teori yang dapat melesat atau menyuntikkan informasi kepada khalayak yang lemah atau khalayak yang mudah terpengaruh oleh media massa. Saya akan memberikan salah satu contoh mengenai teori jarum suntik ini. Teori ini berdasarkan pemahaman saya dalam memahami teori. Perlu diingat, teori ini menyasar mereka atau khalayak publik yang lemah dan mudah sekali untuk mendapat masukan-masukan atau mendapat suntikan dari sebuah media massa. Nah, contohnya saat ini adalah sebuah media massa yang menyajikan berita mengenai pandemi COVID-19. Nah, di sini mereka memberikan kiat-kiat menjaga diri dari kerumunan massa dengan cara menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menjaga kesehatan. Nah, bagi mereka khalayak yang lemah dan mereka akan tersugesti serta mengikuti apa yang menjadi acuan atau yang diberitakan. Nah, dari itulah maka khalayak publik ini mulai menyadari atau merasa terangsang karena pemberitaan dari media massa tersebut. Oleh karena itu, bisa saja ia langsung segera melakukan apa yang di media itu bicarakan untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga pola hidup sehat, untuk rajin berolahraga, dan semacamnya. Yang kedua adalah teori agenda setting. Ini benar-benar teori yang sangat dekat sama mahasiswa ilmu komunikasi dan sama lingkungan kita. Kalau kita bicara mengenai teori agenda setting ini, teori ini merupakan sebuah fungsi dari media massa yang berfungsi untuk menyeleksi dan menyajikan sebuah isu kepada khalayak publik dengan menunjukkan fakta-fakta yang telah terakumulasi. Dengan demikian, fungsi media massa ini adalah menghantarkan isu-isu tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak. Pada intinya, teori ini menekankan bahwa fungsi media massa itu adalah sebagai kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya terhadap isu-isu yang sedang berkembang atau isu-isu yang sedang diangkat oleh sebuah media massa. Saya akan mencontohkan media massa atau media sosial yang saat ini menjadi salah satu target untuk menyebarkan informasi atau isu-isu yang sedang hangat kepada khalayak. Kalau menurut saya, fungsi dari teori agenda setting ini merupakan fungsi yang benar-benar memberikan pengaruh kepada para followers atau para audiens atau kepada para khalayak. Ya, ini ketika salah satu pemerintah memiliki media sosial atau channel YouTube, bahkan channel-channel lain untuk menyebarkan informasi atau isu-isu dalam menekan sebuah kasus. Kita akan kembali lagi menggunakan kasus COVID-19 sebagai contoh untuk teori agenda setting ini. Nah, saya akan mengambil contoh dari program Polri
lebih tepatnya kepada Divisi Humas Polri. Nah, di sini ia memiliki media sosial yang saya ulek atau saya perhatikan, yaitu adalah Instagram. Instagram ini berfungsi untuk menyebarkan isu-isu atau memberikan informasi kepada halayak mengenai COVID-19, mulai dari menjaga kesehatan, kemudian bagaimana masyarakat ini menghindari kerumunan, terus bagaimana cara mereka untuk mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga jarak dan juga pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini dilakukan secara kontinu gitu. Artinya di sini peran dari media massa atau media sosial ini sudah tepat karena ia telah mengagendakan atau menyeting apa sih informasi yang harus kami berikan kepada masyarakat, isu-isu apa sih yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat atau publik atau halayak atau followers-followersnya bisa mendapatkan informasi yang akurat. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mempengaruhi publik halayak agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh Polri ini dalam menyampaikan informasi menggunakan media sosial Instagramnya, yaitu mengajak publik atau halayak atau followersnya mentaati aturan untuk menjaga diri dari kerumunan, menjaga kesehatan, dan atau melindungi diri dari COVID-19. Oke, sekian dulu penjelasan saya pada kali ini. Mohon maaf sekali kalau dalam penyampaiannya banyak sekali kata-kata yang saya ulang atau pengucapan saya yang kurang fasih, karena selama new normal kita jarang berkomunikasi langsung gitu. Mengurangilah komunikasi kepada teman-teman, sosial kita atau orang-orang lain. Jadi ada beberapa hal yang missing gitu, ada beberapa hal yang hilang untuk mengucapkan kata-kata. Jadi berlatih kembali untuk berani berbicara di depan publik atau video. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.